yaitu teks hikayat. Ada yang tahu apa itu teks hikayat? Oh iya benar. Ada yang tahu teks hikayat apa? Pernah ngedenger gak teks hikayat itu apa? Tahu nggak? Kenapa? Pakai bahasa Melayu bisa. Terus apa lagi? Karya sastra lama, betul. Apa lagi? Keagamaan. Nah, jadi pengertian dari si cerita rakyat ini merupakan cerita yang berasal dari masyarakat yang berkembang dari masa lampau gitu. Jadi yang menjadi ciri khas dari setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam dan mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa. Ini dicatat ya, soalnya disuruh ibu tadi. Nggak bisa nyadar, kenapa sih? Ya udah dicatatnya nanti aja. Disuruh ibu tadi. Nah, hilang kenapa? Bisa dilihat juga ya di grup itu udah kirim di PPT-nya. Nah, lalu di sini ada nilai-nilai dari cerita rakyat. Yang pertama itu ada nilai budaya. Jadi nilai budaya ini nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun dari masyarakat. Nah, ciri khas nilai-nilai budaya yang dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat yang takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut terjadi sesuatu. Nah, yang kedua itu ada nilai moral. Nilai moral ini yang berhubungan dengan masalah moral gitu. Pada dasarnya nilai moral berkaitan dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, sikap, yang gitu-gitu ya. Yang dapat diperoleh oleh pembaca dari cerita yang dibaca atau yang direnungkan. Nah, yang ketiga ini ada nilai agama atau religi. Nah, nilai agama atau religi ini yang berhubungan dengan keagamaan, itu yang berhubungan dengan Tuhan, dengan neraka, dengan surga, dengan dosa, dengan ibadah, gitu-gitu pokoknya tentang keagamaan. Pendidikan. Nah, selanjutnya tentang pendidikan, nilai pendidikan. Nah, nilai ini berhubungan dengan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Nah, yang kelima ada nilai estetika. Nah, nilai yang ini berhubungan dengan nilai keindahan atau seni. Yang keenam ini ada nilai sosial. Nilai sosial ini yang berhubungan dengan kehidupan dalam masyarakat. Biasanya berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Nah, lalu ada karakteristik dari cerita rakyat. Yang pertama ini ada kemustahilan. Jadi salah satu dari cerita rakyat atau hikayat ini adalah kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Nah, kemustahilan ini berarti yang tidak masuk di akal kita gitu, yang tidak logis, seperti tangkuban perahu. Masa perahu
ciri dari teks hikayat ini, yang pertama ini ada menggunakan bahasa Melayu lama. Lalu yang kedua berlatarkan istana atau kerajaan. Nah biasanya teks hikayat ini berlatarkan di kerajaan dan ceritanya ini biasanya berada di kerajaan gitu. Lalu ada prologis, artinya cerita yang tidak masuk akal atau bersifat hayalan, seperti kayak cerita Malin Kundang kan dikutuk jadi batu gitu. Kan itu tidak masuk akal ya. Manusia dikutuk jadi batu itu tidak masuk akal. Nah, itu termasuk ke ciri-ciri teks hikayat. Nah, yang keempat ini ada statis yang artinya bersifat kaku atau tetap. Lalu ada anonim, artinya pengarang tidak jelas. Jadi anonim ini si penulis teks hikayat atau pengarang teks hikayatnya ini tidak jelas siapa yang menulisnya dan tidak jelas siapa pengarangnya gitu, tidak disebutkan namanya. Lalu ada menggunakan kata arkais. Kata arkais ini kata yang lampau, kata yang sudah jarang ditemukan di zaman modern ini gitu, sudah jarang dipakai. Nah, lalu menggunakan kata hubung atau konjungsi seperti dan atau maka dari itu dan lain-lain. Jadi di awal kalimatnya itu pasti ada kata konjungsi seperti maka bla 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 begitu. Nah, lalu di sini ada ciri kebahasaannya. Yang pertama itu ada menggunakan bahasa Melayu lama. Nah, yang kedua itu menggunakan konjungsi seperti yang tadi sebelumnya dijelaskan. Seperti ada kata dan atau maka dari itu dan lainnya. Lalu ada menggunakan kata arkais. Nah, contoh kata arkais ini ada titah, buluh, inang, upeti, bejana. Nah, itu tuh ada artinya, cuman di sini ibu tidak menuliskan artinya apa. Nah, lalu menggunakan majas. Kenapa harus menggunakan majas? Karena agar si cerita hikayat ini lebih menarik gitu. Lalu ada ciri lain dari kebahasaan teks hikayat ini. Yang pertama itu bersifat istana sentris. Jadi kenapa bersifat istana sentris? Karena biasanya berlatarkan di istana atau menceritakan di istana atau di kerajaan. Nah, yang kedua ini tidak dapat diterima oleh akal kita, seperti yang tadi Malin Kundang dikutuk jadi batu. Nah, lalu ada statis bersifat kaku atau tetap. Nah, lalu ada anonim yang tidak jelas siapa pengarang dan penulisnya. Jadi cerita rakyat ini merupakan cerita yang berasal dari masyarakat lampau yang menjadi ciri khas dari setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam, yang mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa. Nah, pada awalnya bentuk sastra merupakan cerita rakyat yang disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut dan turun temurun. Nah, menurut Pak Ikram dalam bukunya Biologi Nusantara, Jakarta, Pustaka Jaya tahun 1991, halaman 220, sekarang cerita rakyat ditulis dan diterbitkan menjadi buku atau menjadi cerpen atau novel gitu. Nah, perlu diingat di sini ada nilai-nilai cerita rakyat. Nah, yang pertama ada nilai budaya. Nilai budaya ini nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat berhubungan dengan budaya Melayu. Ciri khas nilai-nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut terjadi sesuatu gitu, takut terjadi hal-hal buruk yang menimpanya. Nah, yang kedua ini ada nilai moral. Nilai yang berhubungan dengan masalah moral.
pancasila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibacanya atau yang dinikmatinya. Jadi nilai moral ini yang berkaitan dengan perilaku, dengan sikap. Nah, yang ketiga ini ada nilai agama atau religi. Nilai yang berhubungan dengan masalah agama, religi ini biasanya ditandai dengan menggunakan kata konsep Tuhan, konsep gaib, neraka, surga, ya, atau pahala, dosa dan lain-lain. Pokoknya tentang agama, bisa tentang sedekah dan lain-lain.